Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Jadi, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit fungsi trigonometri untuk nilai x mendekati 0 atau x mendekati suatu nilai tertentu, misalkan A. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau limit fungsi trigonometri nilai x-nya mendekati tak hingga. Bagaimana tips dan cara dalam menyelesaikannya. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti itu, contohnya misalkan ini ada limit x mendekati tak hingga. Dalam menyelesaikannya yang perlu untuk kalian ingat adalah beberapa ketentuan berikut. Jadi yang pertama, limit x mendekati tak hingga sin x per x hasilnya 0. Kemudian yang kedua, limit x mendekati tak hingga cos x per x hasilnya 0. Kemudian sifat-sifat limit menuju x ke tak hingga atau sifat-sifat limit menuju ketahinggaan untuk n bilangan bulat ganjil. Untuk n bilangan bulat ganjil, limit x mendekati tak hingga x pangkat n sama dengan tak hingga, dan limit x mendekati negatif tak hingga x pangkat n sama dengan negatif tak hingga. Kemudian n bilangan bulat genap, maka limit x mendekati tak hingga x pangkat n sama dengan tak hingga, dan limit x mendekati negatif tak hingga x pangkat n sama dengan tak hingga. Begitu juga untuk n bilangan asli, limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0, limit x mendekati negatif tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0. Nah, dan juga yang perlu kalian ingat lagi, yakni mengenai materi sebelumnya, yakni sifat-sifat fungsi trigonometri, kemudian sifat-sifat limit trigonometri di mana x mendekati 0 atau suatu nilai tertentu. Jadi materi sebelumnya akan banyak digunakan di sini. Nah, bagaimana tips dan trik dalam menyelesaikannya? Dalam menyelesaikannya nanti, pertama sama seperti di limit fungsi trigonometri sebelumnya, penyelesaiannya bisa menggunakan substitusi langsung, bisa menggunakan pemfaktoran, atau bisa menggunakan sifat-sifat dari limit x mendekati 0 atau sifat-sifat limit x mendekati tak hingga. Nah, jadi 3 poin itu yang perlu untuk kalian ingat. Jadi nanti setiap bertemu soal mengenai fungsi trigonometri di ketahinggaan, coba dulu dengan menggunakan substitusi langsung. Kemudian kalau tidak bisa atau bentuknya tak tentu 0 per 0, lakukan dengan faktorisasi. Kalau tidak bisa juga, baru gunakan sifat-sifat limit trigonometri x mendekati 0 dan x mendekati tak hingga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba dengan soal. Let's go. Soal yang pertama, limit x mendekati tak hingga cos 1 per 1 plus x kuadrat. Jadi untuk soal ini, yang pertama, stepnya sama, kita coba dulu dengan substitusi langsung. Jangan terburu-buru melakukan atau menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Coba dulu dengan substitusi. Kalau hasilnya ada, berarti sudah selesai. Kalau hasilnya tak tentu, baru gunakan sifat-sifatnya. Substitusi langsung. Kita coba substitusi, hasilnya cos 1 per 1 tambah tak hingga kuadrat, sehingga cos 1 per 1 tambah tak hingga cos 1 per tak hingga cos 0 1. Sehingga di sana karena bentuknya kita mendapatkan hasil di sini, maka jangan dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat limit. Jadi selesai sampai di sini. Jadi hasilnya sama dengan 1. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, limit x mendekati tak hingga 3 tan 3 per x per 3 per x. Nah, dari sini kita coba dulu dengan substitusi langsung.
sehingga diperoleh 3 tan 3 per tak hingga per 3 per tak hingga, sehingga hasilnya 3 kali tan 0 per 0, 3 kali 0 per 0, sehingga bentuknya 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 ini tidak diperbolehkan, sehingga cara substitusi ini dibilang tidak berhasil. Kita akan lakukan atau selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat dari limit. Sifat-sifat limit trigonometri. Nah, limit X mendekati tak hingga 3 tan 3 per X per 3 per X. Kita misalkan, kita ambil bentuk yang sama, persamaan yang sama di sini, yakni 3 per X. Misalkan Y sama dengan 3 per X. Jika X mendekati tak hingga, kita substitusi ke Y sama dengan 3 per X, maka nilai Y akan mendekati 0. Sehingga kita peroleh soal ini bisa kita selesaikan dengan limit X mendekati tak hingga 3 tan 3 per X per 3 per X bisa kita tulis limit 3 tan, kita ganti 3 per X dengan Y per Y untuk Y mendekati 0. Sehingga ini ada koefisien, kita keluarkan dari limit 3, limit Y mendekati 0, tan Y per Y. Sehingga kita ketemu di sini bentuk sifat dari limit trigonometri yang kita bahas pada part sebelumnya. Limit X mendekati 0 untuk tan AX per BX, hasilnya A per B. Sehingga kita ambil koefisiennya 3 kali 1 per 1, 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3. Nah, jadi sekali lagi kita coba dulu substitusi. Kalau hasilnya tak tentu atau 0 per 0, coba faktorisasi. Kalau ini sudah pasti nggak bisa faktorisasi. Makanya kita lanjutkan langsung menggunakan sifat-sifatnya. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Limit X mendekati tak hingga sin 4 per X tambah sin 2 per X per 2 per X kali cos 1 per X. Nah, kita coba dulu dengan substitusi. Apa yang terjadi? Limit X mendekati tak hingga sin 4 per X tambah sin 2 per X per 2 per X kali cos 1 per X. Kita substitusi tak hingganya. Sin 4 per tak hingga tambah sin 2 per tak hingga per 2 per tak hingga kali cos 1 per tak hingga. Sehingga hasilnya 0 sin 0 tambah sin 0 per 0 kali cos 0. 0 per 0. Sehingga kita ketemu bentuk 0 per 0. Nah, sehingga penyelesaian dengan menggunakan substitusi dianggap gagal. Kita selesaikan menggunakan sifat-sifat dari limit trigonometri. Jadi kita lakukan sama seperti soal B tadi. Kita tulis dulu soalnya, limit X mendekati tak hingga sin 4 per X tambah sin 2 per X per 2 per X kali cos 1 per X. Sekarang kita ambil pemisalan. Dengan cara terlebih dahulu kita pecah, jadikan bentuk 1/x karena ini yang paling sederhana. Jadi pecahan-pecahan ini kita jadikan 1/x. Sin 4 kali 1/x tambah sin 2 kali 1/x per 2 kali 1/x kali cos 1/x. Nah, kita ambil pemisalan sekarang. Misalkan Y adalah 1/x. Jika X mendekati tak hingga, untuk persamaan Y sama dengan 1/x,
maka nilai Y pasti mendekati 0. Maka kelewat. Sehingga hasilnya limit ini kita bisa ganti dengan Y berdasarkan pemisalan. Sin 4Y tambah sin 2Y per 2Y kali cos Y. Untuk Y mendekati 0. Nah, sehingga di sini kita akan peroleh limit Y mendekati 0, kita pecah sekarang persamaannya. Ini ada pengali 2, kita bisa keluarkan sehingga jadinya setengah kali sin 4Y tambah sin 2Y per Y kali cos Y. Kemudian kita sederhanakan lagi. Sin 4Y tambah sin 2Y bisa kita tulis, jadi diingat bentuk trigonometri ya. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Sehingga di sini kita peroleh 2 kali sin 4 tambah 2, 6Y per 2 kali cos 4 kurang 2, 2Y per 2. Disederhanakan, 3 disederhanakan 1. 2 sin 3Y cos Y. Sehingga ini bisa kita tulis limit Y mendekati 0 setengah kali 2 sin 3Y kali cos Y per Y kali cos Y. Sehingga bisa ditulis, ini bisa disederhanakan. Limit Y mendekati 0 sin 3Y kali cos Y per Y kali cos Y. Ini bisa disederhanakan lagi. Sehingga kita peroleh limit Y mendekati 0 sin 3Y per Y. Nah, bentuk ini identik dengan bentuk limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX yang hasilnya A per B. Nah, kita gunakan ini, maka kita peroleh di sini Y mendekati 0, ambil koefisiennya, nih sorry ya, kita ambil langsung koefisiennya 3 per 1. 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Limit X mendekati tak hingga 3 per X kali tan 3 per X per 1 dikurangi cos kuadrat 3 per 2X. Nah, dari sini kita coba dengan substitusi dulu. Apa yang terjadi? Substitusi. Jadi kita masukkan X mendekati tak hingga atau tak hingganya 3 per tak hingga kali tan 3 per tak hingga per 1 min cos kuadrat 3 per 2 kali tak hingga. 0 kali tan 0 per 1 min cos kuadrat 0. 0 per 1 min 1, 0 per 0. Sehingga kita peroleh bentuk 0 per 0. Jadi cara substitusi di sini gagal. Kita lanjutkan dengan penggunaan sifat-sifat limit trigonometrinya. Sehingga dari sini limit X mendekati tak hingga 3 per X kali tan 3 per X per 1 min cos kuadrat. Kita keluarkan setengahnya, setengah atau kita pisah 3 per X. Nah, jadi bentuknya semua baik pembilang atau penyebut mengandung pecahan 3 per X. 3 per X-nya sekarang kita misalkan.
Y sama dengan 3 per X. Jika X mendekati tak hingga, maka Y pasti akan mendekati 0. Sehingga diperoleh limit Y kali tan Y per 1 min cos kuadrat setengah Y untuk Y mendekati 0. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuk penyebutnya ini. 1 min cos kuadrat setengah Y. Ini sama dengan berapa? Nah, di sana yang kita gunakan adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Cos kuadrat X sama dengan, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Jadi kita peroleh ini dari identitas trigonometri. Kita peroleh ini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga sin kuadrat setengah X sama dengan 1 min cos kuadrat setengah X. Maka di sini kita peroleh 1 min cos kuadrat setengah Y bisa ditulis sin kuadrat setengah Y. Jadi kita peroleh bentuk lainnya itu. Kemudian soalnya ini bisa kita tulis limit Y mendekati 0, Y kali tan Y per sin kuadrat setengah Y. Nah, kita pecah skalang persamaan ini ke dalam bentuk limit Y mendekati 0, Y per sin setengah Y kali tan Y per sin setengah Y. Kemudian kita pecah limitnya. Jadi karena bentuknya perkalian, maka limitnya bisa kita pecah ke masing-masing sukunya. Limit Y mendekati 0, Y per sin setengah Y kali limit Y mendekati 0, tan Y per sin setengah Y. Jadi bentuknya di sini akan kena sifat limit X mendekati 0 dalam bentuk AX per sin BX sama dengan A per B. Kemudian limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi sifat ini yang kena pada soal ini. Kita terapkan dia. Sehingga diperoleh, kita ambil koefisiennya 1 dan setengah kali 1 dan setengah. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh hasilnya 4. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai materi kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di sini mudah untuk kalian pahami. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung video pembelajaran saya dengan cara klik like, komen, subscribe, kemudian share video-video ini ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.